Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehadin, mahasiswa PPG LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi, atau yang dikenal dengan UIN Bukit Tinggi. Saya sekarang akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG Batch 1 Kemenag tahun 2025 yang bertempat di MTS Asuron Garut, salah satu lembaga di bawah Yayasan Pondok Pesantren Sururon yang ada di Garut. Mohon koreksinya dan mohon bimbingannya dari Bapak, Ibu dosen semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Berat nih Bapak, bawa apa nih? Selamat pagi anak-anakku yang cantik imut. Pagi, Pak. Wah, bener senyumannya membuat Bapak semakin betah gitu. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai dan sebelum berdoa, Bapak akan absen dulu sebagai pertanggungjawaban Bapak. Barangkali nanti ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Ada yang sakit? Ada. Ada? Ada. Siapa namanya? Selain yang itu hadir semua ya? Selain Lydia? Ya, baiklah, sebelum dilanjut, mari kita berdoa dulu, membacakan Fatihah. Satu, untuk kelancaran kita belajar, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang sudah meninggal, guru-guru kita semua yang sudah meninggal berarti ditempatkan di tempat yang diridhai Allah. Yang belum meninggal disehatkan jasmani rohaninya, digampangkan rezekinya, sehingga kita sekolah tenang karena orang tua kita rezekinya lancar. Amin. Ala hadin niyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Baiklah sahabat-sahabatku, teman-temanku, adik-adikku, sekarang mulai pembelajaran dan memasuki materi ketentuan makanan, ketentuan halalnya makanan dan minuman, ya. Atau kalau tertulis di buku modul itu apa? Ketentuan halal, haram makanan dan minuman. Ya. Untuk cara belajarnya nanti dibikin kelompok menggunakan cara PBL, problem based learning. Dan setelah dibikin kelompok, nanti Bapak mengajukan konsep. Inilah yang harus dipelajari, inilah yang harus dicari. Contohnya, sekarang Bapak akan mengajukan yang engkau harus musyawarahkan dan engkau harus teliti, harus sampai ke dalam akar-akarnya, yaitu tentang haramnya babi anjing arak. Kalau minuman itu arak haram, babi makanan haram. Mengapa arak itu bisa haram? Mengapa babi itu bisa haram? Silakan cari alasannya atau dalilnya, baik dari dalil nakli dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Contohnya mengapa arak haram? Tadi lihat
lihat dulu alasannya dari dalil naklinya dari Al-Quran dan hadisnya, atau lihat sosialnya, apa dampak dari arak itu sehingga haram. Nah itu yang harus didiskusikan ya oleh teman-teman. Nah sekarang silakan mulai dibikin kelompok. Anak-anakku, ya seharusnya ini Bapak menampilkan infokus ya, menampilkan gambar di infokus. Namun di sekolah kita ya infokusnya hanya satu dan sekarang sedang dipakai di kelas, tapi jangan membuat belajar tidak semangat. Bapak sudah memprint apa yang seharusnya ditonton di dalam infokus. Ini adalah tentang makanan halal dan haram. Silakan analisis ini foto-foto makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Ini yang halal mana, yang haram mana? Ya, silakan ini. Ya. Gitu ya. Ini ada yang haram monyong. Maka Bapak hanya fokus ke arak dan babi karena katanya arak itu nikmat, babi itu sedap, katanya. Ya, seperti itu. Dan untuk mencari jawaban itu, karena ini di pesantren ya tahu ini HP dilarang ya. Bapak sudah pinjamkan HP dari ibu bapak guru. Ini banyak. Bahkan silakan ini ada yang laptop nih, dipinjamkan laptop. Silakan buka laptop. Ya, ini yang pakai laptop silakan. Di sini ada Maktabah Samilah. Ada Maktabah Samilah. Menurut dalil naklinya ada di dalam surah Al-Maidah. Menurut dalil naklinya ada di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshubu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Terus menurut akal, arak haram karena merusak badan dan merusak akal. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ada yang menanggapi? Sama alasannya? Satu, alasannya karena arak haram itu tertulis dalam Al-Quran. Yang kedua untuk kesehatan badan. Cukup. Berarti sekarang ini kelompok dua. Kelompok dua tentang apa? Babi. Oh, silakan. Mengapa babi haram? Silakan berdiri dan disimak. Disimak. Ada ayatnya, Pak. Iya, silakan baca. Innallaha harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairihi. Yang jadi titik tekannya Lahmal khinziri. oh iya sih. Berarti alasannya menurut karena tidak sesuai dengan syariat karena ada dalil. Baiklah sahabat-sahabatku, sudah sampai ke penghujung belajar kita. Mari kita simpulkan bersama-sama bahwa mengapa tadi arak atau minuman keras, baik yang berbentuk cairan, berbentuk cair ataupun padat seperti narkoba itu diharamkan, dan mengapa daging babi diharamkan. Tadi dari kelompok satu sudah menyampaikan alasan bahwa mengapa arak diharamkan karena ada dalil. Satu, ada dalil Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan arak. Dari segi kesehatannya itu merusak badan, karena orang yang banyak minum arak
apalagi narkoba, itu saraf-sarafnya akan putus. Makanya banyak yang kebanyakan makan narkoba itu begini. Iya, atau melamun. Itu. Dari segi sosialnya dijawab oleh kelompok ini. Karena dengan minuman orang itu akan menjadi tidak terkontrol sehingga akan segala dirabrak menurut orang Sunda mah. Ayam ditewak. Apalagi ada gadis cantik langsung ditangkap, namanya orang mabok ya. Jadi akan mengganggu sosial sekali. Ini untuk babi, yang babi ini dari segi kesehatannya kelompok ini menyikapi tentang dari segi kesehatannya di babi itu ada cacing pita yang katanya tidak pernah mati walaupun dimasak. Makanya ketika babi dimakan itu akan membuat penyakit. Menyikapi daging babi, meskipun sekarang ada teknologi daging bahwa cacing pita akan mati, tetapi karena itu sudah nas dari Al-Quran bahwa arak dan babi itu haram, maka mau memabukkan ataupun tidak memabukkan itu arak, mau jadi penyakit atau tidak jadi penyakit itu daging babi tetap haram. Karena intinya adalah ta'abbud. Dengan tidak memakan itu kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih adik-adikku, teman-temanku telah menyertai belajar kita bersama dengan semangat. Walaupun ini ada yang belum sarapan, Bapak lihat. Mari kita, sebelum kita tutup, karena disimpulkan barusan sudah, sebelum kita tutup pembelajaran ini, kita berdoa dulu, kita baca Fatihah dulu, sama seperti tadi. Fatihah kita, semoga ilmu kita yang telah didapatkan bermanfaat khususnya bagi kita, umumnya bagi keluarga dan masyarakat dunia. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Juga membacakan Fatihah buat guru-guru kita, orang tua kita, termasuk khususnya dosen-dosen pembimbing Bapak yang ada di UIN Bukit Tinggi. Semoga mereka, beliau-beliau semua sehat walafiat. Juga teman-teman Bapak yang telah meninggal waktu PTG ini. Di waktu PTG banyak yang meninggal, entah berapa orang. Bapak pun tidak menghitung. Intinya ketika ada yang meninggal, Bapak baca Fatihah buat mereka. Sekarang juga kita bacakan Fatihah buat mereka-mereka yang telah meninggal dulu di PTG tahun 2005 ada satu kemenangan ini. Al-Fatihah. Semoga semua yang telah meninggal teman-teman Bapak mendapatkan tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih belum meninggal, contohnya Bapak, meskipun mau meninggal gak silahkan. Tapi jangan sekarang, saya meninggalnya nanti kamu takut. Ya, semoga sehat Bapak, teman-teman dan guru-guru pembimbing. Semoga sehat semuanya. Juga guru-guru di sini semua sehat semuanya. Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.